memang ketajaman seorang video jurnalis jurnalis sendiri harus tajam di lapangan. Kayak misalkan teman-teman media lain kalau waktu itu saya gambarin gempa, dia ada di atas. Ketika proses evakuasi di bawah kan. Saya lihat nih belum ada nih wartawan lain yang coba ngegambarin ke bawah. Saya akhirnya punya insting, coba deh saya gambarin turun ke bawah pakai tali. Mayoritas kita di media di Indonesia mungkin kalau kita ngeliput, kita itu mayoritasnya lagi hampir by koordinator liputan. Jadi koordinator liputan ke kita ngasih assignment, hari ini liputan ke KPK, hari ini liputan ke DPR, hari ini liputan kemana. Tapi kalau di media yang saya kerja sekarang, itu kita by ide dari jurnalisnya sendiri. Kamu mau main, jadi di dalam hati saya cuma bilang kayaknya saya pengen ngebantah gitu. Riset itu apakah yang respondennya orang yang belum lulus terus di riset, makanya dia menyesal mengambil dunia jurnalistik, atau memang orang yang udah lulus di dunia jurnalistik dia belum dapat pekerjaan. Karena kalau teman-teman ISIP boleh tanya ke alumni ISIP yang di dunia jurnalistik, kayaknya mayoritas dari kita, ataupun ini subjektif dari saya sendiri, saya nggak menyesal mengambil dunia jurnalistik. Karena kalau buku adalah jendela dunia, jurnalis adalah jendela informasi untuk masyarakat. Halo sahabat ISIP, balik lagi di ISIP Podcast yang menceritakan tentang alumni, mahasiswa, dosen sekitar ISIP Jakarta. Pada hari ini kita akan membahas tentang jurnalistik. Kayak saya mimpi masuk jurnalistik itu dikarenakan saya mau keliling dunia gitu. At least pergi ke suatu daerah yang belum pernah saya singgahi gitu. Kayak misalnya mungkin di Bali itu, mungkin saya mau gara-gara jurnalistik, akhirnya saya pilih itu. Nah, pada hari ini kita akan ada narasumber yang sudah berlalang buana ke berbagai tempat karena menjadi seorang reporter atau jurnalis. Mari kita sambut dengan Mas Levi Wardana. Halo. Halo Mas Levi. Ya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Mas. Jadi kan orang-orang mungkin tahu atau orang-orang pengen tahu kenapa sih Mas Levi akhirnya jadi jurnalistik gitu. Jadi saya mau nanya, awalnya kenapa sih Mas ketika lulus SMA mau kuliah akhirnya ngambil jurnalistik? Pertama dari bokap sih. Kalau kita track back ke belakang jauh ya. Karena bokap itu basicnya dia kameramen film. Nah, dia ngajarin saya itu tentang videografi. Waktu pertama kali ada stasiun TV berita pertama di Indonesia, yaitu akhirnya jadi kantor saya pertama, Metro TV. Nah, bokap tuh bilang, ini TV berita nih, kamu kalau mau tahu informasi dari sini. Dan dari situ, saya waktu masih kecil itu tahun 2000 Metro TV ada, saya masih kecil, saya nggak suka nonton berita, apaan sih nih bapak-bapak, maunya nonton yang lain dong. Tapi dilalahnya sekarang saya berkecimpung di dunia yang bokap saya tuh sering tonton gitu. Jadi dari bokap pertama sih yang tahu tentang dunia jurnalistik. Jadi akhirnya ngambil kuliah jurnalistik. Sebelumnya ada pengen jurusan lain nggak Mas? Apa udah langsung jurnalistik? Nah, sebelumnya sebenarnya pengennya tuh jadi bola gitu, pengen sekolah bola, ternyata kandas gitu, mungkin karena biayanya juga mahal waktu itu. Tapi karena background jurnalistik dari kameramen bokap ada, diajarin. Nah, tapi karena bokap itu angle lebih ke film, beda dong gitu sih. Tapi pada akhirnya nanti perjalanannya saat masuk ISIP nih, gimana sampai sekarang. Oke, berarti langsung ya, kenapa akhirnya milih ISIP Jakarta Mas? ISIP, nah itu tadi karena langsung pengen spesifik jadi orang ya. Karena di ISIP salah satunya ada UKM, Aufi Pro, yang itu masih based on the cita-cita kayak bokap biar berkecimpung di dunia film. Ada Aufi Pro juga, dan juga lulusan jurnalistiknya banyak gitu kan, termasuk Andi F. Noya, banyak yang lain. Nah, pengen langsung terjun sih gimana caranya kita bikin berita yang sesuai dengan kode etik jurnalistik gitu. Khususnya di videografi, waktu itu memang saya sukanya jurnalis elektronik gitu. Oke, berarti masuk ISIP karena Aufi Pro atau udah masuk ISIP ternyata ada Aufi Pro nih jadi masuk? Oh nggak tahu Aufi Pro sebelumnya. Masuk ISIP ya karena jurnalistiknya dulu. Pas ada Aufi Pro ya udah 2 job desk ini saya coba pelajarin gitu. Berarti selama di ISIP Mas Levi dapat apa aja sih Mas selama di ISIP Jakarta? Kalau dari banyak banget lagi namanya kampus tercinta kita. Pertama dapat istri.
Itu dapet jujur, istri. iya dong. Nah, saya dapat namanya sesuai dengan judul Kampus Tercinta itu. Jadi saya ketemu dapat istri, dapat ilmu pasti, dapat lingkaran teman-teman yang pada akhirnya sama profesinya jurnalis, dan juga dapat pengalaman. Jadi kan memang di kampus itu materi akademik kita dapat, kita pengen ngegalinya lebih dari ikut ke Himajur, kalau jurnalistik, UKM ke film atau UKM yang lainnya yang lebih ke teknis. Dapat banyak banget yang itu jadi bekal saya sendiri. Terjun pertama kali jadi wartawan 2012. Itu masih statusnya jadi mahasiswa ISIP. Masih mahasiswa tapi udah jadi jurnalis. Betul. Mau tahu nggak ceritanya? Boleh Mas. Mau tahu dong. Jadi, nah di ISIP itu kan banyak banget lulusan, nggak cuma lulusan yang jadi wartawan. Kalau Mas Revanka pernah dengar istilah yang namanya stringer. Stringer itu adalah anak buahnya kontributor. Jadi misalkan Mas Revanka kontributor Metro TV atau media apapun di Jakarta Selatan. Mas Revanka nggak bisa tuh nge-backup satu peristiwa di daerah Jakarta Selatan sendiri. Otomatis perlu bantuan satu orang, disebut stringer. Nah, saya waktu di ISIP tuh ditawarin sama alumni ISIP juga. Lu mau nggak jadi wartawan gitu kan? Istilahnya jadi stringer. Boleh aja. Itu nggak punya pengalaman wartawan sama sekali. Pas dia sebut media mana, Metro TV. Wah, mau dong, kapan lagi? Saya sama sekali nggak mikir uangnya. Tapi pada saat itu tahun 2012 baru tahun 2,5 tahun saya kuliah, gimana caranya biar terjun langsung ke lapangan bikin berita. Udah, liputan ketemu kontributornya. Pertama kali berita yang saya ambil itu liputan demo UI. Lupa kalau nggak salah demo BBM deh, waktu itu masih ada tuh zaman SBY. Angle-nya itu persis kayak angle film yang saya terapin di Auvi Pro. Jadi diomelin tuh. Lu mau bikin berita mau bikin film, bukan kayak gini angle liputan berita. Jadi akhirnya memang digodok banyak banyak sedikitnya saat saya jadi stringer tuh dari 2012 sampai 2014-an gitu. Berarti awalnya dari stringer akhirnya masuk ke Metro-nya sebagai reporter, Mas? Enggak. Nah, stringer untuk Metro TV, masuk ke Metro TV-nya sebagai kameramen. Gitu. Stringer itu ngambil liputan sendiri. Itu kalau misalkan teman-teman belum tahu, stringer sama kontributor itu kerjanya dia yang liput peristiwa di satu daerah, misalkan di Jakarta Selatan, dia yang ngambil gambar, dia yang bikin naskah, dia yang rough cut videonya, dia kirim ke media itu sendiri. Itu namanya stringer atau kontributor. Nah, setelah lulus 2015-an awal, masuk Metro TV sebagai kameramen Metro TV. Kalau kameramen tugasnya cukup ngambil gambar aja gitu. Alasan ngambil jadi kameramen karena emang basic dari orang tua udah jadi kameramen gitu, Mas? Betul. Jadi akhirnya kebawa? Betul, karena cita-cita yang saya sebutin waktu kelas 5 SD, nyokap nanya, mau jadi apa kamu? Mau jadi kayak ayah gitu doang, kameramen. Jadi cuman bilang waktu itu ya udah mau jadi kameramen, kesampaian jadi kameramen Metro TV sebenarnya udah ngerasa cukup pada waktu itu. Tapi sering waktunya berjalan kan ternyata nggak cukup juga pada akhirnya berjalan lagi. Jadi kan kalau sebanyak orang tahu atau orang awam tahu, kalau udah jadi kameramen ya akan bercimpung di dunia kameramen aja gitu, atau nggak di balik layar, Mas. Kenapa akhirnya Mas Levi bisa dari awal yang di balik layar akhirnya berpindah ke orang yang diliput gitu, jadi reporter? Pertama, kameramen di media itu juga masuk dari bagian seorang jurnalis. Jadi kalau masih ingat pelajarannya di sini ada, lupa dosen, pokoknya penulisan jurnalistik itu. Ya, jurnalis itu adalah orang yang mengambil gambar, meliput peristiwa, mengedit dan menayangkan itu. Masuklah di dalamnya seorang kamera person, kameramen. Nah, titik poin kenapa yang biasa saya di belakang layar jadi reporter itu waktu liputan Cianjur sebenarnya. 2000 berapa ya? 2022 kalau nggak salah. Nah, di Cianjur itu, jadi di Metro TV, di kantor saya sebelumnya itu memang punya treatment siapapun yang pengen jadi reporter dikasih kesempatan untuk dia jadi video jurnalis. Video jurnalis itu dia sebagai kameramen, dia juga bisa on cam di depan kamera. Nah, udah dilatih tuh saat 2016, coba-coba on cam live segala macem. Nah, puncaknya itu di gempa Cianjur 2022 lupa. Nah, di gempa Cianjur itu saya jalan sendiri ke Cianjur berdasarkan tugas dari kantor sama driver. Di situ tantangannya seorang VJ, video jurnalis. Dia sendiri tapi dia bisa menghasilkan apa. Jadi kita bukannya yang nunggu laporan dari kantor, Levi kamu harus ngambil ini ya, Levi angle beritanya gini ya, enggak. Justru saya di sana mobile untuk menentukan angle apa yang harus saya angkat dari fakta yang saya temukan di lapangan. Di situ puncaknya saya dapetin kayak misalkan gini, memang ketajaman seorang video jurnalis jurnalis sendiri harus tajam di lapangan. Kayak misalkan teman-teman media lain kalau waktu itu saya gambarin gempa, dia ada di atas. Ketika proses evakuasi di bawah kan. Saya lihat nih belum ada nih wartawan lain yang coba ngegambarin ke bawah. Saya akhirnya punya insting coba deh saya gambarin
turun ke bawah pakai apa namanya tali perusik gitu, tali webbing untuk ke bawah, ikut tim SAR, gambarin, kita on cam di situ, baik live ataupun offline gitu, nggak secara langsung, bikin itu. Terus juga kebetulan dapat link dari pihak kepolisian untuk bisa naik helikopter. Helikopter itu akan jalan ke satu titik yang belum sama sekali dievakuasi dan dapat bantuan. Gambarin secara on cam di situ, namanya LOT, live on tape, nggak langsung. Dari helikopter itu kita harus lompat ke bawahnya, itu kira-kira 5 meteran, 7 meter lah kayak gitu, karena nggak bisa mendarat kan. Nah itu kita gambarin sambil pakai handphone. Nah zaman sekarang kan jurnalistik nggak pakai kamera gede gini aja kan, ngevlog gitu sambil lompat ngobrol ngejelasin. Saya juga nggak mikir, ternyata itulah yang akhirnya saya pulang dari Cianjur selama 2 minggu liputan, hampir bisa dibilang orang yang saya nggak kenal di atas, produser, EP, eksekutif produser, bahkan sampai pemimpin redaksi, itu kenal sama saya, bahkan mengapresiasi saya. Dari situlah akhirnya berlanjut jadi nggak jadi reporter full sih, lebih sering jadi reporter. Oke, saya penasaran kenapa akhirnya Mas Levi bisa mendapatkan angle yang terjun langsung, nggak ada nih reporter yang terjun, gua yang terjun. Gimana Mas Levi bisa ngedapetin ide kayak gitu, Mas? Pertama, atas dasar keresahan sendiri sih. Kadang kita di media media konflik ataupun bencana, jurnalis di bencana, itu kita sifatnya banyak lebih menunggu press conference dari Basarnas, dari pihak kepolisian. Di samping nunggu itu kita butuh side story atau sidebar liputan ini tuh apa. Kayak misalkan kita liput angle dari tim SAR-nya, gimana perjuangan tim SAR mengevakuasi jenazah yang ada di ratusan meter bawah jurang itu. Dari situ sih awalnya. Dan juga terpantik karena memang belum ada media lain yang bikin liputan itu. Pada akhirnya ikutlah bikin kayak gitu. Awalnya dari sebuah keresahan lah ya, Mas? Iya. Oke. Berawal dari gempa Cianjur, akhirnya Mas Levi diketahui terbang ke Ukraine. Iya. Meliput tentang perang ya saat itu ya, Mas? Perang antara Ukraine dan Rusia. Itu proses akhirnya Mas Levi bisa terbang ke Ukraine gimana, Mas? Prosesnya cukup panjang. Jadi saya kesana sama Iqbal Himawan, presenter Metro TV, dan itu juga kayaknya penilaian untuk diturunkan menjadi jurnalis konflik itu ketat gitu kan ya. Mungkin ada penilaian ketika di Cianjur Levi dianggap mumpuni gitu di lapangan segala macam, bisa on cam segala, nggak cuma jadi kameramen. Dan ditandemkan sama Mas Iqbal nih. Mas Iqbal dia presenter tapi dia juga bisa megang kamera. Jadi kita punya 2 job desk di kehidupan kita yang bisa saling mengisi. Nah, proses kita ke sana itu panjang, dari mulai administrasi, kita ngirim ID card di sini, visa segala macam, dan itu nggak mudah sampai akhirnya tembus ke Ukraina untuk meliput di sana. Berarti itu emang ide dari Metro untuk mengirim Mas Levi? Iya, itu inget banget karena semenjak Ukraina itu sebelumnya lama banget Metro TV nggak bikin liputan perang. Terakhir waktu itu Afghanistan atau Irak gitu, pemret saya yang liputan ke sana terakhir itu. Jadi Metro TV punya punya rencana untuk kembali membangunkan lagi jurnalisnya di daerah-daerah konflik itu gitu. Apakah pengalaman pertama Mas Levi ngeliput di luar negeri atau pernah sebelumnya? Kalau untuk liputan ke luar negeri udah pernah sebelumnya, tapi untuk liputan perang itu baru pertama kalinya. Itu rasanya gimana, Mas? Ngeliput perang yang saat itu lumayan global lah akhirnya. Itu rasanya gimana, Mas? Jujur kalau saya pribadi, saya ketika dapat penugasan itu seneng lagi. Karena mungkin setiap jurnalis punya tujuan pencapaian karir dia sebagai jurnalis itu beda-beda. Kalau boleh saya sebutin sedikit, mungkin ada si A, dia tujuannya gue pengen dianggap jadi jurnalis itu kalau udah berhasil liputan ke Amerika, PBB gitu, konferensi besar dunia. Tapi kalau saya pribadi, saya pengen liputan perang. Waktu itu sempat ada tawaran dari Metro TV juga untuk ke Palestina 2018, cuma memang karena susah administrasinya, akhirnya di Ukraina ini tersampaikan untuk bisa liputan perang. Jadi sayanya seneng, takut, udah tahu resikonya, ya pihak keluarga sih yang pada akhirnya memang berat gitu. Tapi Mas Levi, ini kayak kesempatan satu-satunya nih untuk terbang dan akhirnya ngeliput perang gitu, Mas? Iya. Wow. Ini kesempatan besar, jadi kalau misalkan nggak saya ambil juga, ini juga saya pengen, kayak salah satu cita-cita saya juga, dan jalannya juga sama Mas Iqbal, kita bisa saling ngisi gitu. Akhirnya kita jalan bareng. Berarti itu pengalaman ke luar negeri paling berkesan bagi Mas Levi, apalagi urusannya ngeliput? Itu ya paling berkesan sih enggak juga, karena ada beberapa momen ke luar negeri yang cukup berkesan juga. Tapi yang cukup menantang perang gitu, itu ya Ukraina. Selebihnya setelah dari Ukraina tuh alhamdulillahnya lagi-lagi Metro TV kasih apresiasi ke saya itu
saya liputan haji. Oh. Jadi mungkin kalau dibilang yang paling berkesan bisa meliput haji sih, dan sekalian ibadah hajinya itu juga. Oh, sekalian hajinya juga, Mas? Iya, iya. Oh. Jadi di media itu semua hampir mayoritas media itu dapat porsi untuk bisa meliput haji, dan juga pasti sekalian ibadah hajinya itu sendiri. Kan Itu sih. kalau waktu itu yang kalau ketika ke Ukraine ada perasaan takut ketika ditawarin untuk ngeliput haji. Ya itu mah nggak ada takutnya lah. Mas Levi gimana, Mas? Perasaannya, Mas? Itu nangis. Nangis. Pada saat itu saya lagi di bengkel, Iya. di bengkel motor, dikabarin sama atasan saya, Levi siap-siap ya liputan haji. Itu nggak mikir sama sekali. Bang bener Om, gitu kan kalau manggil atasan biasanya Om. Udah di bengkel itu langsung nangis, tutup telepon, bilang terima kasih, udah langsung nggak ada, karena nggak pernah mimpi. Memang kayaknya buat liputan haji itu susah gitu biasanya. Akhirnya dapat kesempatan ya. Iya. Oke. Kan ini Mas Levi udah sering banget ke luar negeri. Ada perubahan cara pandang nggak sih, Mas? Karena akhirnya udah sering ngeliput ke luar negeri, banyak tempat, akhirnya ada perubahan cara pandang tentang jurnalistik nggak sih? Oke, kalau cara pandang dari luar negerinya sih sebenarnya memang beda gitu, culture jurnalistik di Indonesia sama media yang ada di luar negeri gitu. Yang pertama mungkin karena pengaruh kebijakan pemerintah sendiri, gimana caranya mereka menerapkan kebijakan yang untuk pro gitu terhadap kebebasan pers. Tapi kalau boleh saya point out sedikit, untuk di internasional dia lebih bebas gitu menyampaikan. Dari segi menyampaikan, bertanya, karena kalau misalkan di Indonesia ada sedikit ya mungkin kita semua tahu bukan pembatasan ya, saya bilangnya nggak berani bilang kayak gitu juga. Adalah bumbu-bumbu gitu ya kayak gitu. Tapi kalau di luar negeri bisa dicek di media sosial, itu jurnalisnya mau nanya ke jenderal, ke petinggi negara, itu bisa langsung doorstop segala macam secara secara langsung kayak gitu. Dan pertanyaannya lebih tajam sebenarnya daripada yang di sini. Kalau di sini mungkin udah diambil kartu persnya kali ya, Mas ya. Kayak yang pernah terjadi waktu itu, diambil kartu persnya. Tapi kan Mas Levi ini hidup di jurnalis yang seperti itu, Mas. Tapi ketika bekerja untuk media internasional, ada tantangannya nggak sih, Mas? Kayak kaget gitu, ternyata bisa sebebas ini. Ada lagi tantangannya, ada banget. Karena tadi di Metro TV salah satu yang membuat saya akhirnya resign gitu kan, pindah gitu ke media yang sekarang. Saya ngerasa gelas saya itu udah cukup penuh gitu. Iya. Saya butuh wadah lagi untuk saya bisa jauh lebih berkembang. Nah, nemulah kantor saya yang sekarang, dan di sini saya belajar lagi sampai detik ini. Sekarang udah di tahun kedua saya di media internasional ini. Banyak yang saya pelajarin dari budaya kerja, dari teknis jurnalisnya sendiri seperti apa birokrasinya, dan cara pandang kita untuk melihat isu itu juga beda. Kayak misalkan contoh, tanpa maksud gimana-gimana ya, ini buat penjelasan aja. Mayoritas kita di media di Indonesia mungkin kalau kita ngeliput, kita itu mayoritasnya lagi hampir by koordinator liputan. Jadi koordinator liputan ke kita ngasih assignment, hari ini liputan ke KPK, hari ini liputan ke DPR, hari ini liputan kemana. Tapi kalau di media yang saya kerja sekarang, itu kita by ide dari jurnalisnya sendiri. Kamu mau main apa hari ini? Apa yang kamu mau liput? Bikin rencana tour liputan yang panjang, detail, dan dilihat ini cover both side enggak. Itu wajib banget cover both side. Memang semua juga cover both side, tapi porsi cover both side dan verifikasinya, porsi dari pemerintahnya apa, porsi dari orang yang kita kritik harus juga kita hadirkan. Itu benar-benar detail ada di liputan kita gitu. Tapi kan berarti kan Mas Levi bekerja di media internasional, tapi di Indonesia ada kesulitan nggak sih, Mas? Ada pasti. Pertama dari bahasa. Bahasanya kalau bisa di-spill ada 2 bahasa pada akhirnya. Selain bahasa Inggris ada bahasa dari negara kantor saya sendiri. Sama bahasa Indonesia juga? Iya. Kalau untuk beritanya kesulitan nggak, Mas? Untuk mencari di Indonesia yang harus was-was, tapi di sisi lain media Mas Levi sekarang agak bebas, itu ada kesulitan nggak, Mas? Dari kantor beritanya? Iya, dari Mas Levi juga. Kalau kesulitan bahasa sih udah aman, paling dari workflow-nya sih, budaya kerjanya aja yang sempat di awal saya harus adaptasi gitu cukup lama. Berarti media internasional ini akhirnya mengikut budaya Indonesia atau tetap mempertahankan? Tetap mempertahankan budaya kerjanya kantor saya sekarang. Untuk meliput berita gimana, Mas? Kalau untuk meliput berita sama sih. Jadi nggak ada arahan dari mereka untuk
harus gini-gini. Kita semua punya pakem kayak di dunia jurnalistik sama. Pertama, cover both side, jangan tendensius yang berlebihan, dan emang harus mengedepankan fakta gitu. Mungkin yang membuat beda adalah kami membuat berita di media internasional, khususnya di kantor saya sekarang. Itu yang tadi sempat kita obrolin di awal podcast ini. Angle-nya kenapa bisa beda? Karena kita ngelihat kita nggak mengedepankan kecepatan, tapi justru kita menghadirkan angle apa yang bisa kita sajikan, fakta apa yang bisa kita sajikan di luar yang arus banyak ini udah sampein gitu. Nggak apa-apa kita telat sedikit, sehari 2 hari untuk menayangkan itu, tapi kita keluarin dengan berita yang dalam dan beda gitu angle-nya. Itu susah nggak sih Mas di awalnya buat belajar untuk melihat angle? Susah. Gimana Mas caranya? Saya kepo untuk melihat angle yang berbeda itu adalah sudut pandang yang menarik gitu. Ya, saya ngomong kayak gini bukan saya bilang saya udah ahli banget saya masih belajar, tapi pertama kita harus banyak baca, riset. Jadi misalkan kita mau, kalau isu nggak usah deh, kita contoh ISIP deh. Kita mau ISIP kan banyak banget fakta kan. Kita mau angkat ISIP, kita harus lihat nih isu apa kira-kira yang orang-orang tuh belum tahu banyak tentang ISIP. Dari situ kita riset banyak, kita tanya langsung, bahkan kita tanya orang yang berkompeten. Nah, cara-cara kayak gitu dan kita ngeling sama orang-orang yang kita butuhin di liputan kita itu tuh perlu banget, dan itu cukup susah di awal-awal. Akhirnya bisa menimbulkan sudut pandang yang berbeda ya Mas. Apakah kerja di media sekarang udah jadi top notch atau karir paling tinggi, atau ada impian lain Mas untuk kedepannya? Saya orangnya nggak pernah muluk-muluk mau jadi apa sih, ngikutin aja kan, riding the wave. Tapi untuk sekarang sih saya bisa dibilang saya juga udah cukup nyaman di di profesi jurnalis media yang saat ini saya kerja sih. Apa sih Mas yang membuat Mas Levi dari awal kuliah sampai dari kecil bahkan udah dipaparin dunia jurnalistik bisa nyaman banget sampai sekarang di dunia jurnalistik? Nah, ini saya pengen sambungin ke kaitannya dari riset. Saya waktu ke Ukraina juga, itu berarti tahun 2023, saya baca tuh riset. Ada penelitian tentang lulusan jurnalistik itu banyak yang dia paling nggak populer, apa bahasanya, yang paling nggak diminati, kayak gitu-gitu. Betul. Jadi di dalam hati saya cuma bilang kayaknya saya pengen ngebantah gitu. Riset itu apakah yang respondennya orang yang belum lulus terus di riset makanya dia menyesal mengambil dunia jurnalistik, atau memang orang yang udah lulus di dunia jurnalistik dia belum dapat pekerjaan. Karena kalau teman-teman ISIP boleh tanya ke alumni ISIP yang di dunia jurnalistik, kayaknya mayoritas dari kita, ataupun ini subjektif dari saya sendiri, saya nggak menyesal mengambil dunia jurnalistik, karena kalau buku adalah jendela dunia, jurnalis adalah jendela informasi untuk masyarakat. Betul. Jadi di teman-teman jurnalis tuh pasti tahu kamu atau lo nggak bisa kaya dari jadi wartawan, tapi paling nggak kita tuh bisa kaya informasi. Itu sih paling yang saya pengen dapat, dan saya nggak pernah menyesal, dan saya masih sampai sekarang suka di dunia jurnalistik. Wow, ada keinginan untuk ninggalin dunia jurnalistik Mas? Paling jadi dosen. Jadi dosen. Ujung-ujungnya. Tapi serius. Saya kepikiran karena gini, di kampus sendiri di ISIP, saya ada kayak ngerasa bersalah gitu. Untuk khusus teman-teman Himajur gitu ya. Saya aktif di OVI Pro, saya ngambil jurnalistik, tapi saya nggak aktif di Himajur. Nah, pada saat saya udah lama jadi jurnalis di Metro TV atau sekarang, saya mikir apa nih kontribusi saya nih untuk paling nggak sharing. Nah, makanya saya datang ke sini juga bagian dari tujuan saya juga. Ketika udah lama di lapangan, terus mau ngapain lagi nih? Paling nggak sharing yang bermanfaat dari pengalaman kita, ya ujung-ujungnya pengen sih jadi dosen nantinya gitu. Oke. Awal biar sahabat ISIP bisa dapat pesan dari Mas Levi, tips and trick dong Mas, biar bisa jadi setidaknya kayak Mas Levi sekarang, ya udah banyak pengalaman, banyak pergi ke luar negeri, udah jadi jurnalis. Tips and trick dong Mas. Tips and tricknya pertama paling secara sederhana nih, kita ngomong anak tongkrongan, tetap aja explore sih apa yang lo suka, kalian suka gitu kan. Yang pertama di dunia jurnalistik, jangan pernah nganggap jurnalis itu nggak enak. Jadi liputan apapun, bencana segala macam, itu pasti adalah cerita yang kita dapat dari orang-orang. Pertama itu, dan yang kedua kita harus menyesuaikan tentang dunia jurnalis yang sekarang. Kalau dulu dari TV semua mendadak ada media online, kita harus mengadaptasi. Sekarang semua platformnya media sosial. Salah satu tips and trick yang terakhir, mungkin kita harus bisa melek perkembangan berita yang ada di media sosial itu sendiri. Oke, satu skill, ini pertanyaan terakhir Mas. Satu skill atau 1-2 skill Mas yang harus dipunyain mahasiswa sekarang biar belajar nih Mas untuk terjun di dunia jurnalistik. Menurut Mas Levi yang penting itu apa?
Skill yang pertama itu cara menyampaikan dulu. Kalau based on saya sebagai reporter ya, kita harus bisa ngelatih ngomong. Rajin aja ngomong biar bahasa kita bertutur dan tertata. Dan yang kedua ini yang juga cukup penting. Iseng aja pakai HP gitu, latihan ngomong atau ngerekam peristiwa apapun yang ada. Karena dari 2 basic itu, kalau emang terjunnya mau ke jurnalis elektronik, itu udah cukup gitu sih. Oke, untung di ISIP Jakarta kita ada mata kuliah yang mengharuskan untuk seperti itu sih. Ada ya? Iya, Keren. Keren. ISIP keren. Oke, terima kasih Mas Levi sudah Sama-sama. meluangkan waktu untuk berbagi kisah yang sangat inspiratif dan keren banget. Sama-sama. Terima kasih Mas. Oke. Terima kasih sahabat ISIP yang telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk follow semua sosial media ISIP Jakarta, ada di Instagram, TikTok, dan YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.